Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pelatihan. Perkenalkan, nama saya Kadek Nadia Nita Utami, NPM 347. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah usaha sistematik yang disengajakan yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap, dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia. Menurut Zais, dalam mengemukakan bahwa pendidikan sebagai proses memperluas kepedulian dan keberadaan seseorang menjadi dirinya sendiri, atau proses mendefinisikan dan mendefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Pelatihan merupakan suatu kegiatan dalam maksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari para pegawai sesuai dengan keinginan dari suatu lembaga atau organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan latihan atau diklat merupakan proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai di mana pegawai mempelajari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Yang selanjutnya B. Perbedaan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan A. Proses memperoleh pengetahuan atau informasi. B. Menekankan pada mengetahui. C. Menekankan pencapaian dengan membandingkan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain. D. Menekankan pada cara pandang sistem terbuka bahwa ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan, berpikir kreatif dan kritis saat dianjurkan. E. Menekankan pada mengetahui informasi yang tidak harus berhubungan secara langsung dengan pekerjaan atau karir tertentu. F. Menekankan pada pendekatan terbuka dalam mencapai suatu tujuan, setiap tahap dalam prosesnya tidak ditentukan. Pelatihan A. Proses mengembangkan keterampilan untuk suatu pekerjaan atau tugas tertentu. B. Menekankan pada melakukan. C. Menekankan pencapaian pada tingkat keterampilan tertentu yang bisa dilakukan. D. Menekankan pada cara pandang sistem tertutup bahwa ada cara khusus yang benar atau salah dalam menunjukkan suatu keterampilan. E. Menekankan pada tingkat kinerja pada suatu pekerjaan tertentu. F. Menekankan pada suatu urutan yang komprehensif dalam menampilkan suatu keterampilan yang diperlukan untuk menunjukkan suatu perilaku tertentu dan setiap langkah dalam prosesnya ditentukan. Yang selanjutnya C. Tujuan pendidikan dan pelatihan. Menurut pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, pendidikan dan pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Tujuannya yang pertama ada A. Memperbaiki kinerja, B. Memutakhirkan keahlian-keahlian para pegawai atau karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. C. Mengurangi waktu pembelajaran bagi pegawai atau karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. D. Membantu memecahkan masalah operasional. D. Mempersiapkan pegawai atau karyawan untuk mendapatkan promosi jabatan. Yang selanjutnya D. Prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan. Beberapa prinsip dalam pendidikan dan pelatihan antara lain perbedaan individu, analisis jabatan, motivasi, partisipasi aktif, seleksi peserta pelatihan, seleksi pengajar, pelatihan pengajar, metode pelatihan, dan asas belajar. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Inyoman Darmawan, NPM 349. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan dan pelatihan. Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah memperbaiki kinerja para peserta, mempersiapkan promosi ketenagakerjaan pada jabatan yang lebih rumit dan sulit. Yang ketiga, mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan kepengawasan atau manajerial. Yang keempat, dapat membantu karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan di bidang kerjanya sehingga dapat mengurangi stres
dan menambah rasa percaya diri. Selanjutnya, manfaat pendidikan dan pelatihan. Manfaat pendidikan dan pelatihan dikelompokkan jadi 3, yaitu yang pertama, manfaat bagi organisasi, yang meliputi peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain, karena tidak terjadinya pemborosan tetapi kecermatan melaksanakan tugas. Yang ke B, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang kecil, terjadinya proses pengembalian keputusan yang lebih cepat dan kegiatan yang lebih tepat. Dan yang ke D, meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi. Yang kedua, manfaat bagi individu, yang meliputi A. Menolong para pegawai membuat keputusan dengan baik. B. Meningkatkan kemampuan para pegawai menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Dan yang kecil, timbulnya dorongan di dalam diri para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Yang ketiga, manfaat bagi kelompok kerja, meliputi A. Terjadinya proses komunikasi yang efektif. B. Adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang kecil, terjadinya iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh pegawai. Dan yang ke D, menjadi organisasi sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk berkarya. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut diklat PIM, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Yang kedua, diklat fungsional. Diklat fungsional adalah diklat yang ditujukan untuk menunjang mengembangkan keahlian dan dititik beratkan pada perubahan pola kerja. Yang ketiga, diklat teknis. Diklat ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai atau karyawan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Putriana, NPM 714. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada H, metode pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan pendidikan dan latihan dapat melalui beberapa metode, yaitu yang pertama ada sistem magang. Sistem ini merupakan sistem yang paling tua di dunia. Sistem magang mempunyai prinsip umum, yaitu belajar sambil bekerja dan sebaliknya. Yang kedua ada sistem peragaan. Untuk keterampilan tertentu, seringkali dalam pendidikan dan latihan menggunakan peragaan dengan alat-alat tertentu serta didemonstrasikan cara pengerjaannya. Yang ketiga yaitu ada sistem bimbingan. Dengan sistem ini, pelajaran langsung diberikan satu persatu, sehingga para pegawai akan lebih cepat memahami pelajaran yang telah diberikan. Yang keempat ada sistem latihan praktek. Dalam sistem ini, seseorang lebih ditekankan untuk melaksanakan latihan praktek seperti sesungguhnya agar mereka dapat langsung bekerja. Kemudian ada I, keberhasilan pendidikan dan pelatihan. Keberhasilan suatu program pelatihan ditentukan oleh 5 komponen, yaitu yang pertama, sasaran pelatihan atau pengembangan. Setiap pelatihan harus mempunyai sasaran yang jelas, yang bisa diuraikan ke dalam perilaku-perilaku yang dapat diamati dan diukur supaya bisa diketahui efektivitas dan pelatihan itu sendiri. Yang kedua ada pelatihan atau trainer. Pelatih harus bisa mengajarkan bahan-bahan pelatihan dengan metode tertentu, sehingga peserta akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlakukan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan latihan. Bahan-bahan latihan harus disusun berdasarkan sasaran pelatihan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada metode latihan atau termasuk alat bantu. Setelah bahan dari latihan ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menyusun metode latihan yang tepat. Yang kelima, ada peserta atau trainee. Peserta merupakan komponen yang cukup penting sebab keberhasilan suatu program latihan tergantung juga pada pesertanya. J. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pendidikan dan pelatihan. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pendidikan dan pelatihan antara lain yaitu 1. Tujuan pelatihan. Dalam merencanakan pendidikan dan latihan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penentuan tujuan. Adanya tujuan pendidikan dan pelatihan membuat kegiatannya dapat terarah. Apakah pendidikan dan latihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan ada tujuan lain. Yang kedua, manfaat pelatihan.
Setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat membawa manfaat baik untuk individu maupun untuk organisasi. Yang ketiga, ada isi atau materi pelatihan. Materi yang diberikan kepada peserta pendidikan dan latihan harus disesuaikan dengan tujuan apabila tujuannya adalah peningkatan keterampilan. Mestinya materi yang diberikan akan lebih banyak bersifat praktek. Yang kelima, ada waktu dan tempat pelatihan dilaksanakan. Pelaksanaan pendidikan dan latihan harus memperhitungkan waktu karena adanya pengaturan waktu yang tepat, maka tidak ada jam efektif yang terbuang. Yang kelima yaitu ada pelatihan dan karyawan yang akan dilatih. Pelatih dan karyawan merupakan faktor utama terselenggaranya pendidikan dan latihan. Yang keenam, biaya yang dibutuhkan dalam pelatihan. Kegiatan tanpa adanya biaya, maka tidak akan menghasilkan yang maksimal. Hal ini disebabkan karena semua aktivitas apapun selalu membutuhkan dana, betapapun kecilnya aktivitas tersebut. Yang ketujuh, ada metode pelatihan yang dipakai. Pelaksanaan pendidikan dan latihan harus menggunakan metode yang tepat. Hal ini disebabkan ketepatan metode akan sangat berpengaruh terhadap hasil pendidikan dan pelatihan yang dijalankan. Yang kedelapan, ada fasilitas yang diperlukan dalam pelatihan. Fasilitas yang dimaksudkan di sini adalah fasilitas yang mendukung kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.